Oke. Shalom, shalom Pak Han. Shalom, shalom. Sorry. Shalom. Salam damai sejahtera. Amin. Kita langsung saja ya. Dalam hidup ini, ya, hikmat adalah salah satu faktor yang penting juga. Ya, dari Tuhan, yang diberikan Tuhan pada kita semua orang, baik yang percaya, yang tidak percaya, tapi yang mau terima. Tapi manfaatnya akan jauh lebih besar bagi mereka yang sudah percaya. Hikmat Tuhan. Hikmat itu kita tidak bisa beli. Ya, kita tidak bisa beli, kita tidak bisa cari di sekolah, di mana-mana tidak bisa. Hanya kasih anugerah Tuhan. Itu yang perlu kita buka hati kita selalu, setiap hari. Minta hikmat Tuhan dalam segala hal, dalam hidup ini. Ya. Jadi penulis dari Yakobus, inilah Yakobus itu cuma 5 chapter. Singkatlah, baca. Kalian boleh supaya dapat keseluruhannya. Dan saya mau cuma rangkum karena fellowship ini cuma 1 bulan 1 kali atau 2 minggu sekali semuanya. Jadi ini saya rangkum 5 pasal ini jadi 1 hari ini saja semua. Ya. Dan setelah saya baca pelajarin semua, saya rangkum ada 3 hal yang penting yang bisa kita belajar untuk hidup kita sehari-hari. Karena penulis daripada Yakobus ini, surat Yakobus, dia menceritakan masalah hidup sehari-hari. Dan itulah yang sebenarnya yang penting juga bagi anak Tuhan, karena kita menghadapi sehari-hari itu 24 jam. Jadi kita sangat memerlukan bimbingan Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, semuanya itu. Karenanya saya rangkum saja. Jadi karena kehidupan sehari-hari ini, ya, kita untuk menjadi guru, kalau kita belajar di sekolah, waktu dulu atau masih sekarang masih belajar terus, bahwa guru itu terutama mengajar itu, ya, ingin menjadi, karena guru itu diadili lebih keras dari orang lain. Maksudnya itu, dia itu kalau ngomong pasti dicatat sama yang mendengar. Itu dijalankan apa enggak itu guru. Ya, jadi setiap tindak tanduk guru itu terus disorot oleh yang mendengar, terutama oleh para murid. Jadi kalau kita baca dari 5 pasal ini Yakobus ini, saya rangkum dari 3 saja. Ya, karena hikmat adalah salah satu yang kita perlukan dalam hidup ini sehari-hari. Bagaimana kita bisa memperoleh hikmat? Semua mungkin sudah tahu. Salah satu ayat yang paling terkenal apa? Dari mana asalnya hikmat? Hikmat Tuhan. Ya. Jadi takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Jadi supaya kita memperoleh hikmat, supaya kita mengerti, dan supaya kita bisa menjalankan hikmat yang Tuhan ajarkan itu, semuanya fokusnya hanya satu. Fokusnya hanya satu, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Nah, saya dulu waktu dengar permulaan ini, kita ini mesti takut sama Tuhan. Seolah-olah trembling itu, wah, saya ini salah apa? Nah, orang kalau takut itu biasanya merasa ada kesalahan yang diperbuatnya. Tapi lain, takut akan Tuhan ini sebenarnya apa? Kita respect sama semua firman Tuhan, apa yang dikatakan, apa yang diajarkan, itu kita taat. Maunya itu, wah, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kita mau memenuhi, mau menurut semuanya. Itu namanya trembling, takut. Takut sama Tuhan itu bukan takut seperti orang mau dipukul atau mau dihukum, tidak. Melainkan kita diajar respect. Bahwa semua perkataan Tuhan itu ada maksud, ada arti, dan berguna sekali bagi kehidupan kita. Nah, kita mau belajar soal itu.
untuk melakukan kebenaran, apa yang harus kita biasanya lakukan? Yaitu untuk memperoleh hikmat, kita mau melakukan dasarnya adalah dari firman Tuhan. Kita mau menegakkan kebenaran dari firman Tuhan yang kita baca, sehingga setiap hari kita boleh belajar, boleh pakai semua apa yang dikatakan Tuhan itu, kita pakai di dalam langkah setiap kehidupan kita. Karena hidup kita itu 24 jam, at least kita ini berhubungan dengan satu orang. Selama 24 jam itu, ini lepas daripada Tuhan ya. Kalau Tuhan itu memang infinite, jadi tidak ada waktu batas. Tapi yang secara manusia, kita pasti berhubungan dengan manusia. Ya, dari 24 jam itu pasti ada orang telepon, ada orang tanya, kita bicara sama istri, sama anak, sama semua. Pasti kita. Jadi, conversation, percakapan kita sehari-hari itu, inilah yang penting sekali juga. Dan kita terus memohon bimbingan Dia. Bagaimana kita menghadapi persoalan hidup sehari-hari ini. Dan untuk menjadikan kita punya pengalaman sebagai anak Tuhan atau yang disebut Kristen atau apa, untuk agar kita menjadi makin hari makin bisa lebih dewasa. Nah, ini kita belajarnya ini karena setiap hari kita menghadapi hal ini. Garis besarnya saya bagi cuma 3 sajalah. Ya, 5 bab ini, 5 chapter ini saya rangkum karena kehidupan sehari-hari. Yang nomor 1 itu adalah kita minta hikmat Tuhan. Ya, perlu hikmat menghadapi pencobaan dari hari ke hari. Sebenarnya hikmat itu sudah Tuhan berikan. Tapi sering kita melupakan, melewatkan. Maksudnya itu, menganggap ini sudah kebiasaan begini aja. Nah, padahal sering kita yang sudah disediakan Tuhan, dalam kalau kita berbuat kurang cocok sama apa yang dikehendaki Tuhan itu, sering kita menganggapnya itu remeh. Sebenarnya sumber yang utama itu adalah kita kembali lagi kepada apa? The Word of God. Ya, jadi firman Tuhan. Ini memang kita mesti belajar terus setiap hari, setiap saat kita terus minta pimpinan Tuhan. Supaya apa yang kita sudah tahu, sudah dengar, tapi cara melakukannya masih kurang daripada yang sebenarnya. Karena dengar itu paling gampang. Dengar, ingat sebentar, lupa. Nah, kalau tidak dipraktekkan, segala sesuatu itu gampang lupa. Ya, jadi makanya kalau dulu kita sekolah itu, kita itu sering di drill. 1, 3 tambah 3 kali 3, 9. Atau saya dulu tuh pikir, kenapa toh kok mesti hafal-hafalan kali-kalian? Taunya itu memang sudah dipersiapkan supaya nanti selama seumur hidupmu itu engkau masih memerlukan 3 kali 3 itu 9, gitu. Ya, 4 tambah 4 itu 8. Itu kita dulu diajar masih di sekolah rakyat itu mulai berapa itu hafal. Dan sekarang kita bisa ngerti, bisa meraih. Oh, inilah sejak dulu sudah diajar kali-kalian atau apa. Ya, terus diajar itu dari luar kepala, cepet-cepetan atau apa. Ini melatih semua. Melatih pikiran, melatih yang diperlukan dalam kehidupan kita selanjutnya di dunia ini. Sekarang coba kita lihat di sini ya. Jadi yang perlu itu nomor 1 itu hikmat. Hikmat menghadapi semua persoalan yang kita hadapi sehari-hari ini. Dari mana sumbernya? Tadi sudah saya singgung. Sumbernya adalah the Word of God. Karena takut akan Allah, ya, itu permulaan hikmat. Jadi takut itu kita belajar, kita mau melakukan
firman Tuhan semuanya, dan kita mau berusaha menurut, dan itu sering kita juga lupa-lupa ingat berjalan dengan Roh Kudus. Karena tak mungkin kita bisa ingat semua, dan tidak mungkin kita bisa lakukan itu semua kalau tidak dengan pimpinan Dia. Karenanya itu kita terus mohon kemurahan Tuhan untuk bimbing setiap saat, untuk mengingatkan apa yang perlu kita lakukan dalam hidup ini. Tapi sering dalam kita menghadapi godaan, pencobaan sehari-hari ini, itu kita sering, hati kita itu sering mendua. Mendua itu apa? Tidak bulat. Mau kompromi, mau melakukan firman Tuhan ini, kok susah. Wah, kalau begini nanti saya akibatnya teman salah ngerti atau apa. Banyak sekali hal-hal yang distract, yang mencegah kalau kita mau go all the way dengan Tuhan itu. Tapi dengan adanya kita fellowship, dengan adanya kita encourage one another ini kita belajar. Kita belajar terus mohon. Tuhan, itu kok tadi teman kok dia memberi kesaksian soal kehidupannya, soal sakitnya, soal cari mata pencahariannya, tapi itu kok bisa menyegarkan. Saya bisa ambil pelajaran. Ini salah satu yang penting sekali di dalam kehidupan kita satu dengan yang lain. Kalau kita hanya mendengar firman saja setiap minggu atau setiap fellowship, tapi kalau kita tidak mau mencetuskan atau sharekan bagaimana kebesaran Tuhan, banyak teman-teman kita di sana itu yang juga, kok sama saja, gini-gini. Tapi karenanya itu justru pengalaman dan saksi Tuhan itu luar biasa. Ya, kesaksian itu membuat malu musuh kita, iblis. Karena dengan demikian kalau kita bersaksi, iblis mengharapkan, enggak mungkin kamu nanti bisa menghadapi persoalan sebesar itu gini. Tapi kalau kita bersaksi, karena kita membesarkan nama Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan itu yang membimbing, yang menyebabkan kita bisa mengalami hal-hal seperti itu. Karenanya kita perlu satu sama lain saling mendorong. Saling mendorong. Kalau kita mendengar kesaksian kita bersyukur teman kita bisa kuat menghadapi itu, dan kita mohon, Tuhan, kalau kami juga menghadapi hal itu, ajar kami terus. Seperti teman, salah satu apa yang dianjurkan teman, dan kita mohon pimpinan-Mu Tuhan, yaitu Roh-Mu yang kudus. Dan dalam hidup ini indah sekali kalau kita mau hidup bersama Tuhan. Karena dari hikmat itu, kuasanya itu dinyatakan. Karena iblis yang sudah terus menunggu saja, mencari kesempatan. Kapan ini? Itu sudah hampir dia tadi lupa-lupa atau sudah hampir jatuh di dalam pencobaan atau apa. Tapi begitu Roh Kudus mengingatkan, kita berani balik. Kita berani berdiam diri, memeriksa diri. Ya, kalau kami terus berjalan dengan hikmat pimpinan Tuhan selalu, bahwa apa yang akan kami rasakan? Kami rasakan kebaikan Allah. Ya, kebaikan Allah itu Tuhan luar biasa. Sehingga kalau kami benar-benar menghormati, benar-benar appreciate kebaikan Tuhan itu, kami pun boleh, begitu diingatkan, kami berani, oh ya, saya mesti kembali. Saya mesti minta pohon pimpinan Dia. Karena tambah hari, semakin kami dekat dengan Dia, semakin kami lebih sensitif. Semakin kami lebih mau lagi berkorban dan dipimpin oleh Roh-Nya yang kudus untuk berjalan yang benar. Sehingga setiap menghadapi pencobaan, instead of kami lari dan ikut terjun di dalam itu, tetapi kami berani bilang, no,
Tuhan ingatkan, count your blessing. Count your blessing. Ingatlah, saya dulu sudah menolongmu. Hitunglah berkat-berkat itu. Dan ini kami perlu belajar terus. Count your blessing. Sekalipun sering kali kami ingat, tetapi kami ya menganggap remeh. Itu toh sudah selumrahnya. Saya setiap hari dikasih kesempatan sama Tuhan bekerja dalam keadaan sehat, dalam bisa hidup secukupnya, bahkan berkelimpahan. Nah, hal-hal ini perlu kita timbulkan kembali, terutama di dalam menghadapi COVID yang hampir setahun setengah ya, dengan tidak terasa cukup lama, satu tahun setengah. Kalau nggak tahan di rumah bisa sumpah, bisa bosan, tak karuan semua. Nah, tapi terus syukurlah. Makanya kita terus ingat syukur. Tuhan, Kau masih beri ketahanan dalam menghadapi COVID, dalam menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin pada saat ini menekan sekali, terutama keperluan ekonomi, yaitu keperluan hidup kita. Tapi jangan takut, jangan khawatir kalau saudara dengar banyak juga kesaksian-kesaksian selama COVID ini. Banyak anak-anak Tuhan bisa survive, bahkan lebih daripada itu. Dan kalau mereka berbicara atau bersaksi, banyak memberkati kita semua. Dan marilah kita belajar, kalau saling encourage one another. Jadi kalau kita count your blessing itu, daripada kita terus ingat-ingat hal-hal yang mengkhawatirkan, hal-hal yang belum menentu dalam hidup ini. Kita ingatlah bahwa apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kembali lagi, count your blessing. Itu kalau diam-diam, kalau saudara boleh, ada satu laguan bagus sekali lah, yang bahasa Inggrisnya semua sudah kenal semua barangkali ya. Count your blessing. Ingatlah lagu-lagu yang membangkitkan, yang mendorong kita untuk kembali lagi, untuk bersyukur lagi. Engkau sungguh baik. Dalam keadaan tertekan, kadang-kadang kita bingung, waduh kok begini, bagaimana ini. Ingatlah, Tuhan itu sungguh baik. Betulkah sungguh baik? Kalau saudara rasakan benar dia itu baik sekali, maka tindak demi setidak. Hal-hal yang mau menekan, hal-hal yang mau menarik kita, yang mau bikin susah, mau menjerumuskan kita dalam pencobaan yang lebih berat lagi, itu bisa kami atasi. No, Tuhan itu baik sekali. Tuhan itu baik sekali apa? Tidak ada satu orang pun yang mengerti akan kebaikan Tuhan kepada diri kami masing-masing. Karenanya setiap hari kita bersyukur selalu bahwa hidup ini dari permulaan kita bangun, bahkan tidur, bahkan apa saja itu sumbernya Tuhan. Luar biasa. Ya, jadi dalam menghadapi baik hal-hal yang menekan sekali dalam keadaan akhir-akhir ini, satu tahun lebih ini, tapi biarlah kita saling dorong, menguatkan. Kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang luar biasa. Jadi nyanyikan lagu God is so good. God is so good itu satu-satunya nyanyian, kalau dipikir lagi itu nyanyian anak-anak sekolah minggu itu. Saya kira ya, nyanyian itu tidak peduli dinyanyikan anak sekolah minggu atau anak apa. Yang penting kalau kita nyanyi, hati kita itu merasakan, wah benar, ini Tuhan itu luar biasa baiknya. Wah, lagu ini memang mengangkat sekali, mendorong, mengingatkan saya, terus membimbing, ayo jangan putus asa, ayo terus kembali, terus kita lekat sama Tuhan. God is so good. Ya Tuhan, ku percaya. Kalau kita sering juga menanyakan atau dihadapkan pada persoalan, benarkah Tuhan bisa tolong saya? Ingatlah lagu ya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Kita angkat, Tuhan, aku perlu Tuhan. Ini sering ada suatu dorongan atau suatu pressure, suatu tenaga yang menarik Tuhan supaya kami renggang
dan percaya kami padamu. Tetapi tambah itu kalau terjadi atau kalau kita hadapi hal itu, nyanyilah lebih keras. Nah, keras itu ya terserah saudara mau teriak sendiri di kamar mandi atau apa terserah. Tapi yang penting itu nyanyikan dengan segenap hati kita. Ya Tuhan, ku percaya, kita imani, percaya. Waktu kita ngomong percaya itu, yes, ini sudah di dalam pikiran saudara. Apa yang saudara inginkan sesuai dengan rencana Tuhan akan terjadi, yaitu kesembuhan, pemulihan kalau ada hal-hal pertengkaran, minta damai, minta semuanya itu terbayang saudara. Karenanya itu kita perlu bagi anak-anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, nggak apa-apa saudara seolah wah kok ngelamun atau apa. Kalau saudara ngelamun kebaikan Tuhan dan bersyukur pada Tuhan itu nggak apa-apa daripada ngelamun yang hal-hal yang enggak. Ya, nah itulah mengenai kebaikan Allah yang luar biasa. Sumbernya saudara tahu semua, yaitu dari firman. Karena takut akan Tuhan itulah permulaan hikmat. Dan hikmat ini diperlukan oleh semua orang di dalam segala bidang dalam hidup kita sehari-hari. Karenanya itu terus pegang bagaimana datangnya hikmat itu, yaitu dari firman Tuhan. Firman apa? Firman itu ialah kata-kata yang benar. Nah, ya. Jadi saya tidak mau terlalu panjang hal-hal ini. Ini karena mencakup hal kehidupan sehari-hari. Saya go to the basic ini. Jadi segala sesuatu itu kalau dimulai dari dasarnya, dan kalau kita mempunyai dasar yang kuat kokoh, yaitu Yesus sendiri sebagai foundation dari kehidupan kita, marilah kita bersama-sama. Ya, sudah lama kita tidak pernah menyanyikan seperti kita bergandeng tangan dan sebagainya. Nggak apa-apa. Itu memang kita sekarang sudah beberapa tahun lebih atau apa, jarang sekali kita kumpul nyanyi sama. Tapi kita nyanyikan dalam hati kita atau kesempatan-kesempatan di rumah. Nyanyikanlah. Luapkanlah. Sebab itu pun juga kehendak Tuhan. Bersukacitalah selalu. Ya, rejoice in the Lord always. Rejoice in the Lord, lift up your hand and sing. Itu seingatnya saudara, lagu apa saja, pokoknya rejoice, enjoy bersama dia. Saya tidak mau terlalu panjang mengenai hal ini. Biarlah saudara ingat bahwa hikmat itu penting sekali, karena hikmat itu tidak bisa dipelajari di sekolah, di fakultas, di mana, melainkan hanya bisa kita mohon Tuhan pimpinlah, ya, berikanlah hikmat yang kami perlukan setiap hari, karena Tuhan sudah mengetahui semua orang itu perlu hikmat, disediakan, hanya tinggal kita mau meraih, kita mau mengambil apa tidak, dan kita mau share dan lakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama Dia. Seperti ada ini ya, saya mau share satu orang, Beverly Shea. Bagi mereka yang pernah mendengar Billy Graham, ya, Crusade Billy Graham, pasti ada satu orang waktu dia masih hidup itu yang nyanyi apa? How Great Thou Art. Ya, dia nyanyinya itu How Great Thou Art. Suaranya besar, orangnya nggak muda, sudah 90 berapa itu masih setiap dia crusade berapa puluh kali lah. Pokoknya setiap Billy Graham crusade dia yang nyanyi itu. How Great Thou Art. Luar biasa itu. Namanya Beverly Shea. Itu luar biasa karena dia mengetahui. Dia nyanyi dengan Billy Graham itu 99 kali, saudara. Bayangkan kalau Billy Graham itu keliling kemana saja, dia tuh ikut aja biasanya itu begitu. Luar biasa itu ya. Suaranya istimewa dan berpengalaman. Dan pribadinya membuatnya menyadari bahwa pujian itu haruslah ya, ditujukan supaya kita merasakan benar. Waktu kita menyanyikan pujian itu, kita merasakan benar hubungan, sehingga kata-kata yang dikeluarkan, diucapkan itu benar-benar hidup. Sekalipun lagu lama sudah ratusan
seperti Amazing Grace itu. Orang bilang, oh itu sudah lagu lama. Lagu itu bisa umurnya berapa puluh tahun atau 100 tahun semuanya. Yang penting itu setiap kali saudara menyanyikan, saudara mengalami sesuatu yang baru dalam hati. Biasanya saya sering ada orang bilang, oh itu lagu lama kok gini-gini. Ya, tapi setiap kali kamu menyanyikan lagu itu, ya kamu akan mengalami sesuatu yang baru. Kalau kamu benar-benar mau appreciate. Orang yang ngarang itu kok luar biasa. Disuruh Tuhan ngarang itu kok bisa. Luar biasa. Kalau saudara diam-diam nanti pikir. Banyak sekali loh lagu yang lama-lama itu bagus-bagus. Kita nyanyi sendiri saja bisa nangis itu. Ya, karena penuh urapan dan pimpinan Roh Kudus, baik mereka yang mulai sekali dikasih ilham Tuhan suruh menulis, suruh menyusun lagu itu, serta terus menyanyikannya. Dan marilah kita belajar. Kita belajar bahwa Tuhan itu bilang, bersukacitalah selalu itu dalam segala hal. Lagu apapun juga, lagu yang tenang, lagu yang sangat sentimental, bukan, pokoknya yang sangat berarti, terutama bagi jiwa. Jiwa kalau tertekan. Kalau kita mengalami sesuatu apa, saya coba, katanya orang kalau suruh nyanyi, tidak gampang loh kadang-kadang. Kalau kita menghadapi sesuatu suruh nyanyi, tapi terus bilang, ya, karena yang menghambat supaya kita tidak mau nyanyi, tidak boleh nyanyi, tidak usah nyanyi atau apa, siapa? Si jahat. Nah, kita bisa kita praktek, kita tengking, kita patahkan, kita bilang, hai iblis, ya, kamu jangan stop, jangan mencegah. Ini saya mau bersyukur sama Tuhan, saya hubungan dengan kuasanya Tuhan, maka joy yang mau dicuri oleh si jahat itu tidak bisa dia dikembalikan dengan kuasa Tuhan. Nah, prinsip dasar kehidupan sehari-hari supaya dalam kita melangkah, terutama juga ini ya, ini diharap saja COVID ini cepat berlalu. Kalau memang belum cepat, kita bilang Tuhan, biarlah COVID ini tidak terus tinggal di dalam pikiran dan hati anak-anakmu, hati-hati kita sendiri. Kita minta rejoice, kita minta joy, supaya kita mulai nyanyi. Nah, itulah saudara, sedikit. Jadi kalau ada apa-apa itu nomor satu, kita terus hikmat Tuhan itu, ya, ada pasti Tuhan itu kalau memberi hikmat khusus atau apa itu ada tujuannya. Dan kita terus belajar, ya, karena kita mengetahui kebaikan Allah yang luar biasa. Allah itu tidak memberikan hal-hal yang akan menjatuhkan, merusakkan hidup kita, melainkan Dia akan bersama kita, akan terus berjalan dan memberikan bimbingan dan tuntunannya lewat Roh-Nya yang kudus. Dan semuanya itu sumbernya apa, saudara? Dari ajaran dan firman Tuhan. Dan marilah kita selalu ingat, baik lagu, baik apa saja, ya, God is so good, ya Tuhan ku percaya, nyanyikan, itu perlu sekali. Karena the joy of the Lord is our strength. Ya. Nah, itulah sedikit yang saya ingin bagikan. Dan apa? Ya, dan mengenai Yakobus ini, karena ini dia tuh 5 chapter itu dia cerita mengenai hal kehidupan sehari-hari. Jadi saudara belajar ya dari apa yang saudara baca di Yakobus ini, praktekkan, saudara, praktekkan. Ya, kebaikan, karena dia bilang apa? Lebih baik kita itu memberi daripada menerima. Lebih baik kita itu melangkah dengan Tuhan, sekalipun hanya seolah-olah beberapa step, daripada kita lari jauh dengan rencana dan kemauan kita sendiri. Lebih baik kita dibimbing Tuhan ke jalan yang benar. Gitu. Dan itu semua kita diberikan pengertian lebih lagi untuk memilih mana yang baik, mana yang ya. Lagi sekali, kalau saya share begini, jangan anggap saya sudah sempurna, sudah jauh baik. No, kita belajar bersama. Setiap kali kalau saya share begini, kalau saya menghadapi hal itu sendiri, kalau rasanya juga mau
diseleotkan, dibengkongkan oleh iblis. Saya bisa lihat, loh, kamu sudah bagikan share sama teman-teman. Nah, jadi kita dikembalikan juga. Nah, ini kita praktek sehingga semua orang yang sudah kenal nama Yesus boleh mengalami suatu kuasa yang luar biasa dalam menghadapi persoalan hidup sehari-hari. Inilah prinsipnya dasar dari bacaan di Yakobus ini, ya. Jadi saudara pelajari sendiri lagi lah, itu 5 chapter itu sebetulnya singkat sekali, tapi ada hubungannya, banyak hubungannya mengenai keadaan sehari-hari, Dan dengan demikian, maka setiap kali kita baca firman Tuhan itu tidak sia-sialah. Ambil apa pelajaran apa yang kita bisa ambil dan diingatkan apa hari ini, supaya kita bisa jalan lebih lagi bersama Dia. Amin.